Ya, shalom saudara-saudara. Hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Matius pasal 23 sampai ayat 27 sampai 28, di mana kita membicarakan sekarang tentang celaka yang keenam, di mana subperikopnya berjudul meremehkan firman Allah dan bukannya mentaatinya. Saya bacakan ayatnya bagi kita semua, Matius pasal 23 ayat yang ke-27 sampai 28, celaka yang ke-6. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu di sebelah luar, kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Saudara-saudara, perhatikan bahwa kata kemunafikan dan kedurjanaan di sini ditampil beriringan bersamaan, artinya beriringan itu bersamaan, kemunafikan dan kedurjanaan itu. Kemunafikan adalah kedurjanaan. Namun di dalam celaka yang satu ini ada satu hal yang sangat mematikan sekali. Dari luar kita terlihat benar di hadapan orang lain. Orang bisa melihat kita sepertinya saleh, kita itu baik, kita lembut, kita penuh dengan kasih, sepertinya. Orang bisa saja melihat ke arah kita dan berkata, oh dia ini orang benar. Dari caranya berbicara dan caranya berperilaku, dia terlihat baik. Namun ternyata di dalamnya dia penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Apa yang diperhatikan oleh manusia tidak sama, saudara, dengan apa yang diperhatikan oleh Allah. Ini adalah situasi yang sangat mengerikan, ya. Seperti ketika Samuel disuruh Tuhan mengangkat Daud menjadi raja, saudara. Waktu Samuel datang ke rumah orang tuanya Daud, maka orang tuanya mengajukan kakak-kakaknya yang badannya besar, memang tentara juga, kakak yang nomor 2, dan seterusnya. Dan akhirnya semua ternyata tidak terpilih. Padahal dari kakak yang pertama saja Samuel sudah merasa, wah ini boleh nih gitu loh, karena badannya tinggi, besar gitu ya, sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh yang dilihat dan dipikirkan oleh Samuel. Tetapi Tuhan berkata, tidak, aku tidak memilih mereka. Dan Samuel kebingungan karena sudah habis anak-anaknya yang ditampilkan menghadap Samuel. Maka kata Samuel kepada Isai, ayah dari Daud, apakah sudah semua anak-anakmu ini? Maka dikatakan oleh Isai, oh enggak, anakku masih ada satu lagi. Dia ada di ladang dengan domba-dombanya dan dia masih kecil. Tetapi Samuel katakan, silakan panggil anak itu. Dan ternyata ketika anak itu dipanggil, yang dikatakan pipinya kemerah-merahan dan dia masih anak kecil, dan ternyata Tuhan menunjuk dia, dan akhirnya Samuel mengurapi Daud. Jadi apa yang dipandang oleh manusia, kata Tuhan kepada Samuel, itu tidak ya sesuai dengan hati Tuhan. Jadi orang saja bisa melihat, tetapi Tuhan yang bisa melihat hati, gitu loh ya saudara-saudara. Itu yang harus dimengerti. Bagaimana mungkin seseorang bisa sampai pada keadaan di mana luarnya dia terlihat sangat baik, dia membuat dirinya terlihat sangat mempesona bagi manusia, akan tetapi di dalamnya dia penuh dengan kebusukan. Nah, ini yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, saudara, karena melalui pengajaran ini Tuhan mengajarkan bagaimana seorang
ahli Taurat yang katanya ngerti firman Allah, tahu firman Allah, mendalami firman Allah, dan juga orang-orang Farisi yang diajar juga tentang firman Allah dan menjadi teladan bagaimana mempraktekkan firman Allah itu kepada orang-orang Yahudi, tetapi ternyata Tuhan bilang mereka tidak benar. Mereka seperti kubur yang dilabur putih, yang kelihatannya bagus dengan pakaian keimamannya, ke pakaian ahli Tauratnya, yang begitu luar biasa, saudara, bagus. Bahkan bisa dikatakan pakaian-pakaian imam itu mahal sekali, saudara. Kalau saudara mau mengecek sedikit, saudara, di Google, pakaian imam besar itu bisa miliaran, saudara, harganya. Karena itu dibalut dengan berbagai aksesoris yang mahal-mahal. Ada intan, ada berlian, ada emas. Wah, itu luar biasa sekali. Mahal. Jadi nampak sebagai imam yang luar biasa. Sepertinya orang yang sangat dihormati, sangat luar biasa. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin seseorang bisa sampai pada keadaan di mana dari luarnya dia terlihat sangat baik, dia membuat dirinya terlihat sangat mempesona bagi manusia, akan tetapi di dalamnya dia penuh dengan kebusukan. Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Kamu seperti kuburan yang dilabur putih," yakni kuburan yang dicat dengan kapur putih. Menurut firman Allah di dalam Bilangan 19 ayat 16, juga setiap orang yang dipadang yang kena kepada seorang yang mati terbunuh oleh pedang, atau kepada mayat, atau kepada tulang-tulang seorang manusia, atau kepada kubur, orang itu najis 7 hari lamanya. Maksudnya begini, mengapa orang Yahudi melabur kuburan mereka? Maksudnya mengapur, mengecat kalau sekarang begitu ya, dicat kubur itu supaya kelihatan lebih bersih, lebih bagus, dan lebih enak dilihatnya. Bagi orang Yahudi, menyentuh kuburan bahkan secara tidak sengaja akan membuat mereka najis. Karena firman di dalam Bilangan 19 ayat 16 ini, ya, ketika seseorang terkena kepada mayat, atau kepada tulang-tulang seorang manusia, atau kepada kubur. Jadi tulang-tulang mayat itu najis. Nah, kubur pun yang terkena oleh tulang-tulang dan mayat itu jadi ikut najis. Nah, kubur yang najis itu kalau kesentuh, manusia jadi najis. Nah, itu maksudnya, saudara. Bahkan dikatakan najisnya 7 hari lamanya. Itu Bilangan 19 ayat 16. Orang Yahudi semua tahu, saudara, karena ini dididik dari kecil, ya, pengajaran tentang ini. Nah, saudara-saudara, mengapa orang Yahudi melabur kuburan mereka? Bagi orang Yahudi, menyentuh kuburan bahkan secara tidak sengaja membuat mereka najis. Dan setahun sekali biasanya mereka mengecat putih kuburan-kuburan, yakni di periode menjelang perayaan Paskah. Menjelang Paskah, semua orang ingin ikut merayakannya. Namun jika mereka tersentuh kuburan, hal itu akan membuat mereka tidak boleh mengikuti perayaan Paskah, untuk menghindari supaya mereka tersentuh oleh kubur-kubur itu. Maka kubur itu pasti dilabur putih, ya, dan kapur putih kuburan-kuburan, sehingga kelihatan, ya, kuburan-kuburan, sehingga tidak mudah tersentuh atau tidak disentuh oleh orang-orang Yahudi untuk merayakan Paskah. Nah, Yesus berkata, itulah gambaran yang tepat mengenai orang Farisi. Perbuatan lahiriah mereka tampak seorang sangat beragama, tetapi di dalam hati mereka tersimpan dosa yang kotor dan najis. Saudara-saudara, ini juga bisa jadi untuk orang-orang Kristen, banyak yang seperti ini. Terlihat bagus di luar, ya, nampak alim, nampak baik, nampak lembut, dan sebagainya dalam pelayanannya, nampak bagus, nampak menguasai segala sesuatunya, firman Allahnya, pandai fasih berkata-kata. Tetapi kata Tuhan, di luar namun jelek di dalam. Kita harus menghindari hal ini. Nah, kita harus mencari tahu mengapa orang sampai menjadi seperti ini.
tidaklah sulit untuk mengetahui hal yang terjadi, saudara-saudara. Jika Anda dan saya tidak berwaspada, kita juga akan seperti kuburan itu, saudara. Bukan hanya orang Yahudi dan orang Farisi dan ahli Taurat saja, tetapi saudara dan saya pun bisa jadi seperti kayak orang Yahudi. Orang Kristen kelakuannya tidak seperti orang percaya. Perbuatannya sepertinya baik kepada orang lain, memberi, menolong, melayani, beribadah dan sebagainya, tapi prakteknya, kata Tuhan, hidupmu dan hatimu itu seperti kuburan yang dilabur putih, yang di dalamnya tinggal tulang belulang yang najis saja hidupmu. Apakah Anda kuburan yang dilabur putih? Adakah kematian di dalam diri Anda? Ternyata saudara, di dalam diri Anda, saudara sudah mati. Saudara, tidak ada lagi roh yang menyala-nyala. Tidak ada kasih yang sungguh-sungguh kepada Allah. Saudara melakukan semua itu karena kepentingan hidup, kepentingan pribadi lagi. Atau karena itu saudara sebagai pelayan Tuhan saja. Sebagai pelayan gereja saja. Tetapi sebenarnya hatimu sudah tidak ada kasih Tuhan, tidak ada belas kasih, tidak ada sungguh-sungguh menyatakan roh yang penuh dengan belas kasih itu mengalir dalam hidup saudara. Apakah terdapat tulang belulang orang mati? Apakah hal ini hanya terjadi pada diri orang-orang Farisi? Tidak. Firman Tuhan ini juga untuk kembali untuk saudara dan saya sebagai orang percaya. Bukan saja kita sebagai pendeta, hamba Tuhan, pelayan Tuhan dan sebagainya, tetapi sebagai orang percaya, orang akan melihat bagaimana pertobatanmu kepada Tuhan. Apakah mengubah hidupmu yang penuh dengan dosa menjadi orang yang setelah engkau bertobat, engkau menjadi orang yang berubah dengan hidupmu yang lama, atau sama sekali tidak berubah? Sebenarnya kalau kamu tidak berubah, hanya bungkusnya saja kamu Kristen, prakteknya kamu adalah orang yang tidak percaya. Hati-hati. Mari kita membaca Wahyu pasal 3, di mana ada jemaat yang telah menjadi kuburan seperti ini. Yesus menilai jemaat di Sardis seperti kuburan. Sardis adalah salah satu dari 7 jemaat di Asia Minor atau Asia Kecil yang sekarang disebut adalah Turki. Negara Turki, saudara. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Tuhan. Ini ayatnya, saudara, pasal 3. Yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Bayangkan, sudah melayani sungguh-sungguh, beribadah, menjadi orang Kristen yang sepertinya kita baik, sepertinya. Tindakan kita baik, perbuatan kita baik. Dan ternyata tidak seperti itu. Saudara sudah hampir mati, ternyata rohmu, kasihmu, kepercayaanmu kepada Tuhan sebenarnya sudah tidak ada di dalam dirimu. Hanya perbuatan-perbuatanmu saja yang nampak sepertinya engkau adalah orang baik. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi saudara, di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ini firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal 3 yang menegur tentang jemaat di Sardis, saudara. Pelayanannya bagus, gerejanya besar dan luar biasa, jemaatnya luar biasa. Tapi kata firman, kamu seperti kubur yang dilabur kapur putih. Kelihatannya semuanya serba bagus. Gereja bagus, pelayanan bagus, jemaat bagus, pengerjanya bagus, diakonnya bagus, semuanya bagus, pelayanan sungguh-sungguh. Tetapi Tuhan katakan, kamu seperti kubur yang dilabur putih. Jemaat yang telah mati yang hanya menyisakan beberapa yang masih hidup tanpa tercemar. Ternyata masih ada beberapa yang masih hidup, kata firman Allah. Hal apakah yang bisa mengakibatkan penurunan kualitas rohani ini? Di sini kita diberitahu, ya, melalui firman Tuhan,
Wahyu pasal 3 ini, jemaat di Sardis. Penyebabnya adalah karena memandang remeh firman Allah. Bukannya mentaati firman Allah, tetapi justru meremehkannya. Saudara, urusan meremehkan firman Allah ini adalah hal yang sangat menakutkan. Sudah menjadi bagian dari watak manusia untuk berperilaku seperti ini. Kita semua yang disebut manusia, kita memiliki kecenderungan meremehkan segala sesuatu. Dan sikap meremehkan ini sangatlah fatal. Saat Anda masih baru menjadi Kristen, saat dimana Anda masih menikmati cinta pertama atau cinta mula-mula dalam kekristenan, Anda begitu berhati-hati dalam berperilaku di hadapan Allah. Anda begitu berhati-hati di dalam saat teduh Anda. Namun begitu Anda menginjak kedewasaan, saat teduh itu hanya untuk orang Kristen yang baru saja. Bagi orang yang belum kenal betul akan kekristenan. Namun, aku telah melangkah bersama Tuhan selama bertahun-tahun. Itu pikiran kita yang orang Kristen yang sudah lama. Aku boleh mulai bersikap sembarangan terhadap Allah. Sungguh mengerikan, bukan? Dulu kita tidak akan berani berbicara seperti ini. Namun sekarang kita berani karena secara perlahan-lahan kita membiarkan diri kita tergelincir ke dalam kondisi yang semacam ini. Tak ada respek dan hormatnya lagi terhadap relasimu dengan Tuhan. Baca firman-Mu, ibadahmu, doamu, penyembahanmu, saat teduhmu, dan sebagainya. Kewaspadaan penuh selalu dibutuhkan, saudara, untuk menjaga pertumbuhan rohani. Karena rohani, saudara, harus terus-menerus dijaga, terus-menerus. Baca firman Tuhan setiap hari. Apapun yang terjadi, saudara harus bangun rohanimu. Baca firman Tuhan setiap hari. Setelah itu doa, baca firman, ibadah, dan sebagainya. Ini sangatlah penting. Karena jika tidak, secara perlahan-lahan, bagian dalamnya akan mulai mati. Kamu akan kaget, kamu orang Kristen. Fisikmu rajin ibadah, kamu bisa menyanyi, kamu bisa melayani. Tapi hatimu sudah tidak ada kepercayaan kepada Tuhan. Semua kamu jalankan hanya sebuah kebiasaan, sebuah talenta saja, tetapi yang tidak membawa dampak dalam kasih Tuhan. Karena Tuhan sendiri sudah tidak ada dalam hidupmu. Kamu di luar kelihatannya indah, pelayanan bagus, talentamu bagus, tapi di dalamnya rohmu sudah tidak ada relasi lagi dengan Tuhan. You die, kamu mati. Saudara, selanjutnya, ini yang berbahaya. Dosa akan menggerogoti kehidupan rohani Anda. Ada sebagian orang yang mengalami kemajuan di dalam kehidupan rohani mereka. Namun ada juga yang secara perlahan-lahan mengalami kematian. Bahkan secara tidak sadar mereka sadari. Saudara. Sama, saudara-saudara. Ya, ini yang terjadi, saudara. Sama seperti orang yang terkena penyakit kanker, saudara. Yang mematikan di dalam tubuh mereka. Akan tetapi mereka masih belum merasakannya. Ya, kanker tersebut masih belum mencapai tingkatan yang bisa Anda rasakan. Akan tetapi kanker tersebut secara perlahan-lahan tapi pasti akan menghancurkan, ya, saudara. Namun saudara, buat sementara Anda tidak menyadarinya. Tapi satu waktu ketika dokter mendiagnosa sakit kanker saudara dan memberitahukan, memvonis saudara, kankermu sudah stadium sekian, saudara sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Kekristenan juga bisa seperti itu. Pelan-pelan, saudara sepertinya masih melayani Tuhan, masih bertalenta dengan nyanyimu, main musikmu, pelayananmu, doamu, apa saja semua aktivitas gerejawi kau jalankan. Sebenarnya kamu tidak sadar. Rohanimu, relasimu dengan Tuhan sudah berkurang. Bahkan sampai batas waktu di mana engkau sebenarnya udah gak ada relasi apa-apa kepada Tuhan. Kamu sering ke gereja, kamu sering melayani, tapi sebenarnya rohmu sudah tidak ada lagi roh Allah di dalamnya. Demikian halnya dengan kematian rohani, saudara. Hal ini bisa berjalan secara perlahan, pelan-pelan menggerogoti Anda seperti kanker. Satu dosa mungkin sedang menggerogoti Anda. Tanpa sadar, Anda berdosa, ngomongin orang, meremehin orang, jelekin orang, ya, membenci sesama di gereja,
Padahal sesama pelayan Tuhan tidak saling menghormati, mencemooh, hal-hal yang sepertinya sederhana. Saudara tanpa sadar itu akan menggerogoti saudara. Itu ya saudara. Itu saudara tidak sadar itu. Anda mungkin bahkan membenarkan dosa tersebut. Kan kata firman, kebiasaan yang buruk merusakkan yang baik yang ada pada kita. Kamu kebiasaan ngerumpi, tanpa sadar terus ngerumpi ya. Ngerumpiin hamba Tuhan, ngerumpiin pendeta, ngerumpiin gembala, ngerumpiin sesama teman, ngerumpiin jemaat. Semua saudara ngerumpiin, sesuatu hal yang biasa. Ih, dia orangnya begitu ya jemaatnya. Ih, jemaatnya males ya. Ih, jemaatnya miskin ya. Ih, jemaatnya kasar ya. Dia tanpa sadar dia sudah mulai. Saudara, akhirnya begitu kali waktu sudah sebuah kebiasaan ditegur, saudara malah kaget. Emang kenapa? Karena baginya ngerumpi itu bukan masalah. Menilai orang bukan masalah. Apalagi saudara menilai yang jelek-jelek. Oh, biasa. Kenapa memang? Hak kita dong. Wah, macam. Ada juga seorang penjudi yang sudah bertobat berjudi, saudara. Berbicara kepada saya. Dulu sudah bertobat bertahun-tahun. Dalam perjalanan dia berjudi lagi. Dan ketika ketemu dengan saya, dia ngomong, apa dosanya Pak berjudi? Saya bingung menjawabnya. Kenapa? Karena dia bertobat dari judinya. Itu katanya Tuhan yang jamah dia. Bukan karena saya sebagai hamba Tuhan yang menegur dia berjudi. Tetapi karena Tuhan. Dia sendiri yang sadar. Dia yang mengerti firman-Nya. Akhirnya dia sungguh-sungguh hidup bersama dengan Tuhan. Bukankah itu lebih dahsyat pertobatannya dari sekedar dari kita yang mengingatkan mereka akan dosa? Ketika mereka nggak suka sama kita, mereka bisa berbalik dari dosa. Tapi ini mereka sendiri yang bertemu dengan Tuhan. Tapi toh bisa mengatakan demikian kepada saya. Emang kenapa? Kalau kita berjudi uang-uang saya, ngeri nggak saudara? Katanya sudah ketemu Tuhan secara langsung. Apalagi kalau saya yang mengajari dan saya menegur dia, kembali dia berdosa. Bisa jadi marah dia. Lebih parah lagi. Jadi saudara hati-hati. Tanpa sadar ketika engkau menjauhkan dirimu kepada Tuhan. Mulai jarang ibadah, jarang baca firman, jarang doa. Kamu sedang membuat itu jadi kanker yang pelan-pelan nanti mematikan rohanimu. Dan rohanimu sudah tidak mungkin bisa dibangkitkan lagi. Sehingga dosa yang kamu lakukan, mencuri, berjudi, apa saja berzina dan sebagainya saudara. Kamu tidak lagi merasa bahwa itu salah. Anda bahkan mungkin berpikir bahwa hal itu tidak serius. Namun waspadalah agar Anda tidak menampung dosa yang paling kecil sekalipun di dalam hidup Anda. Karena seperti kanker yang berawal dari bentuk yang kecil, mungkin ia berawal dari satu benjolan daging yang kecil saja. Lalu ia bertumbuh. Ia mulai memakan seluruh tubuh Anda. Hal yang sama berlaku juga di dalam kehidupan rohani. Itulah hal yang terjadi di sini. Kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya. Tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang. Dan berbagai jenis kotoran. Sudah tidak ada kehidupan lagi. Hidupnya sudah berakhir. Bagi Anda yang telah melayani Tuhan, tentunya telah melihat betapa banyak orang yang mati secara rohani. Secara perlahan-lahan mereka terhanyut. Digerogoti oleh semacam kanker di dalam batinnya. Dan pada suatu hari yang tersisa hanyalah kulitnya saja. Isinya sudah mati. Berhati-hatilah. Jangan bersikap sembarangan dengan firman Allah. Jangan main-main dengan firman Allah. Selidikilah isi hati Anda. Mintalah kepada Allah untuk mengungkapkan apakah ada pertumbuhan dosa yang sekarang ini sedang mencemarkan Anda. Seperti ada lagu, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang tahu, saudara. Hatimu sudah mengasihi engkau atau tidak. Bukan Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak tahu, tapi maksudnya engkau yang bisa menyadari engkau sudah jauh atau tidak dari Tuhan. Karena engkau sendiri yang tahu apakah engkau yang rajin datang kepada Tuhan. Karena firman mengatakan Tuhan setiap waktu selalu dekat denganmu. Tetapi kita yang setiap waktu menjauh dari Tuhan. Jadi jangan suruh Tuhan yang menyelidiki. Saudara yang menyelidiki hatimu sendiri. Tuhan, aku sudah lama gak ngobrol dengan engkau. Aku sudah lama tidak mendengar engkau.
Aku sudah lama tidak beribadah kepadamu ya Tuhan. Aku sudah tidak ada lagi kasih kepadamu Tuhan. Dengan firman-Mu hari ini yang aku dengar, ampuni aku Tuhan. Aku akan kembali Tuhan kepada kasih-Ku kepadamu Tuhan. Lebih dari apa yang ada padaku, akan kembalikan kasih-Ku Tuhan. Karena aku tahu Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau juru selamatku. Perhatikan sekali lagi, pesan yang ditujukan kepada jemaat di Sardis. Ada dua jenis umat di dalam jemaat tersebut. Yang satu berpakaian putih, dan yang satunya lagi berpakaian tercemar. Tercemar berarti begitu Anda meremehkan firman Allah, maka pakaian Anda tercemar. Anda mulai mengizinkan dosa untuk masuk ke dalam hidup Anda. Firman Allah adalah satu-satunya kubu pertahanan Anda terhadap dosa. Firman Allah adalah satu-satunya cara bagi Anda untuk tetap sehat secara rohani. Anda hanya akan tetap sehat dengan memakannya, memakan firman Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari, atau menjalaninya dalam hidup Anda dengan mempraktekkan firman yang kamu baca, maka kamu hidup. Jadi Anda bisa lihat ini semua sama sekali bukan sekadar ditujukan kepada orang-orang Farisi atau ahli Taurat. Dalam hal sekarang ini, hal ini benar-benar terjadi pada saudara dan saya yang katanya orang Kristen. Seperti isi pesan yang ditujukan kepada jemaat di Sardis. Amat mudah bagi seseorang untuk menyadari bahwa dirinya adalah orang baik. Sekali ia tahu bahwa ia baik, kebaikannya sudah lenyap. Tidak peduli bagaimana ia tampak di mata orang lain. Berselancar dalam kebenaran. Amin.